kita kembali lagi dengan pengangguran inspirasi. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super. Pokoknya, dan dia seorang entrepreneur. Seorang bapak juga. Ya. Dan seorang suami juga. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita di sini. Dan tombol lonceng di bawah Lonceng. ini. Share. Oke, dengan lama-lama mari kita sambut Bro Sandi. Oke. Gimiknya oke banget. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Netizen kan banyak yang belum kenal sama Mas Sandi gitu kan. Asli mana ya. Oke. Kalau saya kelahiran Bangka Belitung, cuman besarnya itu sering pindah-pindah karena bapak saya itu TNI. Jadi pindah tugasnya itu udah di Bengkulu, di Curug, di Palembang, di Jambi. Oh, yang di juga pernah. Pindah-pindah jadi ya. Saya di Bangka Belitung. Itu pernah ikut pilihan Laskar Pelangi nggak? Kemarin waktu di apa namanya pemilihan, saya terlalu ganteng. Dia cari yang kumpul-kumpul. Dan saya nggak bisa menimbang timah. Saya nggak lulus. Udah ditimbang rupanya dapat pasir dia pasir seleksi ya. Betul. Jadi Mas Andi ini sering pindah-pindah besarnya. Pindah-pindah sekolah pun sampai SD 6 tahun pindahnya kalau nggak salah 8 kali. Sombong amat. Rapotnya 8 sekolah. 8 sekolah. Iya. Pindah-pindah bukan karena orang tua aja, cuman karena terlalu berat. karena nggak naik kelas jadi disundul. Nah, cara sundulnya pindah sekolah. Jadi saya bermasalah di bagian otak. Oke. Makanya banyak orang bilang pengusaha gila gitu ya. Iya, saya jadi pengusaha itu harus crazy, harus gila. Karena kalau kita terlalu banyak mikir, kita nggak bakal jalan. Oke. Jadi action aja, betul. Apa? Belajar. Do it. Nah, just do it. Pakai just dapat duit. Oke, Mas Andi, kesibukannya apa sih sekarang ini? Sekarang saya nganggur. Saya di apa namanya tuh diwawancara sama channelnya Pengangguran Inspiratif. Oke. Jadi kebetulan saya pengangguran. Pengangguran. Jadi pengangguran dari artis ini kebetulan saya sudah ada beberapa bisnis yang mana bisnisnya sudah bersistem. Jadi nggak perlu lagi saya jalankan. Ya sekarang nganggur betul. Cuman lihat omset, cuman lihat usaha. Bang. Oke. Tinggal hitung aja lagi ya. Laba sekarang berapa sih? Tapi sekarang saya mau cari pekerjaan lagi. Mau cari pekerjaan apa bikin bisnis lagi? Ya itu sebenarnya. Sekarang lagi coba menggarap tambak ikan, sama juga dia lagi cari investor juga untuk kerjasama bikin kafe. Kafe. Terus ada lokasi. Nah, jadi saya pengen cari investor yang bisa diajak kerjasama untuk kafe, untuk bikin kafe plus barbershop. Karena saya yang minat silakan ya. Kebetulan saya juga dulu barberman. Barberman juga nggak pakai otak, karena nggak belajar. Artinya saya melihat langsung nggak usah pakai pikir, kerjain, rambut orang langsung rusak. Pasti. Betul. Kunci percobaan. Betul. Rusak. Karena saya nggak ada otak lagi, saya ambil lagi rambut orang. Kalau ada otak saya mikir, nanti rusak lagi. Betul. Akhirnya berantem ya. Betul. Jadi cara menghindari berantem adalah satu rumusnya. Apa? Maaf. Maaf. Enggak sengaja. Jurusnya adalah maaf. Apa? Lakukan lagi, just do it lagi. Salah, maaf. Tapi belajar dari kesalahan tadi. Jangan sampai salah-salah tanpa belajar. Nah, malamnya direview nih. Oh, tadi kurang kesini. Oh, berarti besok harus gini. Jadi kita itu yang paling benar bukan banyak belajarnya,
Tapi belajarlah dari kesalahan yang kita lakukan. Maka itu guru yang sangat berharga. Oh, kalau bahasa aslinya penuhnya learn by doing ya. Learn by doing. Bahasa Jerman, Pak. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Learn by doing. Learn by doing. Keren. Learn by doing. Belajar dari kesalahan. Guru terbaik adalah Guru terbaik belajar dari kesalahan. Karena kalau kita selalu berpikir, akhirnya kita menunda. Dan kuburan kesuksesan adalah penundaan. Woi. Jadi words of the day. Ya. Jadi kalau Anda suka menunda, itulah kuburan kesuksesan Anda. Oke. Sip. Jangan sedih ya. Oke Mas, ngomong nih usaha pertama. Usaha pertama saya waktu itu adalah saya buka bisnis. Ini di luar kerja ya. Ya. Dulu saya kerja di BUMN. Saya BUMN, sempat jadi karyawan tetap. Kalau kita ini PNS lah ya. Kalau di kepemerintahan PNS ya. Saya itu di BUMN Timah, udah sempat jadi karyawan tetap. Jadi dan waktu itu karena saya nggak punya otak, saya berhenti. Makanya kalau saya datang ke om saya, bawa saya bilang, Wak, saya mau berhenti. Dan semua keluarga alhamdulillah mengatakan saya gila. Susah yang interview orang ini. Iya. Katanya dasar orang gila, orang masuk ke PT ini harus bayar gini-gini, kamu gratis, kamu udah kerja udah setahun lebih, udah diangkat, kamu berhenti. Alasannya saya nggak mau jadi karyawan. Memang nggak passionnya ya. Nggak passionnya. Saya paling benci sama tombol itu. Tombol yang setiap jam 8 harus dipencet tombol ya. Iya. Saya sampai marah-marah itu. Ini tombol yang membuat saya bangun pagi. Iya, benar. Akhirnya keluar, saya datangin atasan, saya minta berhenti. Atasan sampai nggak jawab, tapi melongok dulu. Ini manusia atau bukan? Karena bodohnya kelewatan. Oke. Tapi menurut saya pintar. Karena kalau saya terus dalam zona itu, akhirnya saya seperti jebakan hamster. Kalau teman-teman pernah lihat yang hamster itu ada putar-putar, semakin kencang kita lari ya semakin situ. Artinya semakin giat kita bekerja, ya semakin atasan menggunakan kita. Akhirnya kita nggak bisa keluar dari situ. Jadi manajer lah, diposisikan yang baik lah segala macam, karir kita bagus, tapi kita tidak pernah berkembang. Akhirnya otak kita nggak berani membangun bisnis karena kita sudah diperas otak kita di sebuah perusahaan seperti itu. Oh my god. Nah, tunggu. Oke. Di waktu saat resign dulu ya, mungkin apakah memang udah percaya kalau memang punya banyak experience atau ya kebanyakan kami muda-muda ya lebih memilih untuk bekerja sama orang lain untuk mencari pengalamannya dulu. Apakah di waktu itu Mas Adi mungkin udah banyak pengalaman juga? Sudah ada pengalaman dia. Alhamdulillah saya belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman. Jadi kata saya tadi kesalahan adalah guru terbaik. Guru yang terbaik adalah belajar dari kesalahan. Ketika saya keluar, saya langsung membangun bisnis sama ayah saya, bisnis tapi jangan ditiru, ini ilegal. Ini bisnis minyak ilegal. Waktu itu usia saya 19 tahun. Minyak ilegal, minyak bumi ilegal, seperti minyak bensin segala macam itu. Akhirnya endingnya selama 2 tahun lebih, saya punya income 60 juta per bulan bersih untuk saya sendiri di umur 19 tahun. 60 juta. Ya, itu saya punya mobil 4. Bangun rumah, namun kata orang uang jin dimakan setan. Oke, papa saya ditangkap PM, saya buron dikejar polisi. Akhirnya saya kabur. Di tempat ini di mana? Di Lubuk Linggau. Saya sempat kuliah di Lubuk Linggau. Ya. Akhirnya kabur ke Kerinci. Kaburnya itu ke, saya jangan sebutkan karena setaknya masih buron. Saya kabur waktu itu. Terpegang uang cuma 20 juta dari ratusan juta, terpegang cuma 20 juta. Itu pun waktu itu saya mau daftar tentara. Daftar TNI karena papa saya itu nyarankan saya untuk jadi TNI karena anak satu-satunya. Jadi tapi menurut saya berkaca sama papa saya. Papa saya selama bertahun-tahun di TNI, ya gitu-gitu aja. Akhirnya saya nggak mau jadi TNI, saya kabur lah. Kebetulan saya buron juga, saya kabur. Nah, nggak lama kemudian
karena ada uang 20 juta tadi, saya membangun bisnis pertama. Setelah bisnis ilegal tadi. Jadi kalau bisnis ilegal ini saya bilang bukan bisnis, ini mafia. Mafia. Oke. Ini bukan bisnis tapi Mafia. Okay. Nah, saya melanjut ke bisnis pertama yang halal. Yang halal. Ada lisensi MUI-nya. Lisensi MUI dan BPOM enggak ada. Oke. SNI bukan BPOM, SNI karena saya bergerak di bidang ban. Bukan pabrik ban tapi tampil ban. Tampil ban pinggir jalan. Oke. Kebetulan saya punya STM, saya sekolah STM, saya punya keahlian mekanik. Oke. Saya mulai bekerja membangun bisnis tampil ban. Saya sewa ruko kecil, terus beli alat-alatnya baru semua, dan dengan percaya dirinya tidak ada basic bisnis tadi. Saya lihat ada ruko kosong di tengah hutan, kayaknya menarik. Di tengah hutan maksudnya dusun, jauh dari Sungai Liat itu ada setengah jam, namanya Kampung Cit. Boleh cek di map, itu gak ada. Makanya saya masih ingat di situ. Saya ada lihat ada ruko kosong satu lantai, saya ambil. Waktu itu sewa 6 juta. Zaman itu aja udah 6 juta. Akhirnya saya sewa 6 juta dan saya beli alat. Total uang 20 juta ini habis semua ya. Habis. Yang terlihat cuman mesin, tempat, kompor, kiri, ya kan? Sama beberapa ban dan karet-karet. Ya betul sekali. Cakep, ada pengalaman lihat orang. Jadi ketika itu saya buka dan saya nggak tahu ilmunya nih. Cara membangun bisnis itu harus seperti apa, tempatnya seperti apa. Dan betul, membangun bisnis yang pertama adalah lokasi. Apapun jurusnya, terhebat apapun, mau Bill Gates ngomong pun tetap yang pertama adalah lokasi. Nah, ketika itu saya nggak tahu, ternyata saya bukanya di sini, ternyata sebelah sini ada toko ban dan bengkel, di sini juga ada, dan saya di tengah-tengah. Kalau ada orang yang bocor ban dari sebelah sini, tentu ke sini. Yang dari sini tentu di sini. Dan akhirnya saya zong. Gak ada sama sekali. Udah diapit 2 bengkel. Betul, selama. Tapi udah nyoba paku-paku gitu. Paku-paku enggak, saya cuman ritual aja. Akhirnya bangkrut 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian bangkrut, dan saya ikut MLM. Bisnis multi level marketing. Bisnis malah. Itu gue juga suka. Ya itu, tapi itu mana bisnis malah. Tapi nggak berani ya. Oke, karena kita anak baik. Jadi ikut MLM waktu itu. Nah, di situ belajar marketing. Jualan, belajar bisnis. Di situ saya mendapatkan strategi gimana cara icebreaker, memecahkan kebukuan ketika orang ngobrol tapi dia beku, gimana cara mencairkannya, terus bagaimana kita prospek dengan baik. Jadi di situ saya belajar selama 8 tahun. 8 tahun saya di MLM di malam tadi. Akhirnya saya peringkat diamond waktu itu. Di peringkat manajer saya jumpa bidadari saya. Ya, saya jumpa wanita waktu itu, saya nggak suka karena saya merasa ganteng. Salah ya. Saya waktu itu jelek sekali dan kusam, hitam dan sebagainya. Ya, sepaket lah. Dia waktu itu seorang dukun beranak bersertifikat, yaitu bidan. Maaf ya, bidan. Oke. Dia bidan. Akhirnya saya kenalan, dan waktu itu saya endingnya jadian. Akhirnya di situ saya jalankan bersama pacar tadi. Oke, jalankan. Udah jadi istri kan? Belum, waktu itu pacar dulu. Kalau sekarang udah? Apa jadi? Sekarang saya putusin dia jadi mantan. Ya, jadi istri sekarang ya. Oke, akhirnya jalan tadi selama dia sekolah, saya
di malam tadi, Di malam atau tadi. MLM. Kami endingnya selama berapa tahun, 3 tahun kalau nggak salah kami menikah. Menikah di posisi saya waktu itu emerald, istri saya juga emerald, dan jalankan waktu itu lumayan bonusnya. Dan terakhir kami waktu itu di Diamond. Itu Diamond Manager. Ya, istri saya Diamond, saya Diamond. Akhirnya kami resign, menemukan titik jenuh. Kami alhamdulillah waktu dimulai Safir atau manajer, kami sudah membangun bisnis konvensional, yaitu cucian motor dan mobil. Awalnya motor dulu, belum ada mobil. Dari kecil dulu. Kayak dari sepeda dulu ya. Dari sepeda, dari spakbor apa nih? Skateboard dulu ya. Spakbor. Cuman Semuanya kan harus dari yang kecil dulu ya. dari kecil dulu. Jadi pakai terpal, pakai bambu dulu waktu itu masih ingat. Terus saya kembali lagi, memang dalam berbisnis itu wajib mengenal atau mengetahui dunia marketing. Nah, bisnis apapun, termasuk kita berkebun pun, kalau kita nggak ngerti namanya marketing, bisnis kita nggak jalan. Oh iya. Apapun, walaupun kita punya modal kuat, kalau kita nggak tahu marketingnya, gagal. Ini mau jasa kita atau bahan kita, produk kita ini, kalau nggak bisa penjualannya ya zong aja ya. Titik akhir di terminalnya dalam berbisnis adalah Marketing. pemasaran. Jadi kalau marketing kita nggak bagus, hancur. Itu bisnis yang banyak modal udah oke, tempat udah oke, lokasi udah luar biasa bagus, tapi ternyata pemiliknya tidak memiliki sikap sebagai marketing yang baik, maka orang nggak mau lagi di situ. Kita pernah belanja sesuatu, orangnya kok kasar, orangnya cuek, orangnya songong. Ya walaupun makanannya enak, barangnya bagus, lebih baik kita pilih yang lain dulu. Lebih humble, enak pelayanan. Benar. Karena orangnya atau people-nya itu menentukan kesuksesan dalam suatu bisnis. Nah, Mas, yang membuat Mas I don't care, I just wanna make a business. Aku nggak peduli, aku hanya bikin usaha gitu. Iya. Apa sih gitu kayak, ntar kan mikir gitu mau jalan apa enggaknya, mau apa. Ya, jadi gini, dalam membangun bisnis itu betul yang saya bilang tadi gak semuanya benar, harus nggak usah pikirin, jalan aja. Oh itu juga tidak boleh. Jadi gini, di tanda kutipnya ketika kita membangun sebuah bisnis, artinya ketika kita nggak usah banyak pikir, jalanin aja, ya terabas aja. Betul. Tapi tetap harus ada perhitungan. Oke, dari tadi yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah market. Kita jangan dulu bilang produk kita nih. Contoh kita punya produk makanan. Itu udah kita udah tahu di otak kita simpan. Ini bahannya. Oke, ini bahannya. Berarti yang dipikirkan yang pertama lokasi. Oke, lokasi sudah apa? Mantap. Orangnya tetap berkumpul, pilih anak muda segala macam. Oke, makanan ini kayaknya marketnya bagus di sini. Terus kira-kira ini cara masarnya gimana nih? Oke, cara masarnya apakah saya pakai iklan, apakah saya promosikan strategi dulu. Jadi masuk ke strategi. Jadi strategi pemasaran itu juga penting. Jadi bukan hanya kita bingung. Endingnya modal hilang. Jadi banyak orang bangkrut membangun sebuah bisnis karena tidak ada strategi. Dan mungkin dari nyali mereka udah ada, Nyali sudah ada. Oke. Dan Lokasi sudah ada. strategi nggak ada. Tidak pakai perhitungan ya. Tidak ada perhitungan. Dan jangan hitung sendiri. Nah itu yang dibilang tidak usah pakai otak tadi. Artinya apa? Ketika kita nggak ngerti jangan mikir sendiri. Itulah fungsinya kita learning tadi, belajar. Nah kita datengin orang yang udah mahir. Bagaimana kita harus berani bertanya. Bagaimana Pak? Jangan tanya resep dia, tapi puji dulu. Jadi untuk mengambil ilmu orang, jangan langsung break Pak. Gimana bangun bisnisnya gimana? Jangan. Tapi yang kita lakukan adalah bangun hubungan. Pendekatan dulu ya. Pendekatan dulu. Wah saya lihat Bapak sukses. Ketika dipuji dia merasa bahagia. Oh ya Pak, apa sih rumusnya? Kok bisa sesukses ini? Siapa tahu kesuksesan saya menjadi berkat bagi Bapak karena ilmu Bapak saya ambil. Oke, bahasanya seperti saya pernah baca buku tuh, Mas. Oke, benar. Kata-katanya tuh kayak
orang besar memonopoli pendengaran, sedangkan orang kecil memonopoli pembicaraan. Oh, betul sekali. Betul. Saya tentang. Benar sekali. Jadi kalau kita banyak mendengar, kita banyak tahu. Iya. Tapi kalau orang biasa atau orang yang nggak sukses, dia lebih banyak bersuara, gitu. Nah, dan juga terkadang ketika kita ini sudah punya sesuatu yang bisa dibagikan, kita sukses nih, Iya. kita berbagi sama orang, kita kasih motivasi orang. Iya. Namun jika yang mendengar kita itu adalah orang yang pecundang, mau ngomong semutiara apapun kata-kata kita, itu hanya sebagai penghantar dongeng dia mau tidur. Iya. Jadi ada manusia yang dimotivasi dia bergerak, ada yang dimotivasi dia kira kita berdongeng. Nah, ini orang ngomong apa? Aku bingung ya kan. Nah, jadi tapi teman-teman, bagi teman-teman yang mau membangun bisnis, Iya. saran saya adalah mau banyak belajar. Banyak belajar. Iya. Intinya belajar. Kupingnya buka lebar-lebar dan jadilah gelas kosong yang siap diisi. Iya. Gitu. Tapi step saya sampai saat ini tidak semudah yang dilihat. Pasti. Oke. Pasti banyak perjuangan. Wah, sebenarnya. nah, itu nanti tunggu aja, saya lagi nulis juga kisah saya, story saya. Ada bukunya ya? Ada bukunya. Nah, Oke, insya Allah saya menarik. lagi nulis, belajar nulis. Cuman saya ada planning, ada target. Ketika sekian penghasilan saya sudah sekian atau omset saya sudah sekian, saya akan baru menulis, melanjutkan tulisannya. Iya. Nah, terus juga akan insya Allah akan difilmkan juga. Itu juga kisahnya juga akan difilmkan ketika ada nanti juga ketika sudah sekian. Nah, kenapa? Ya, Planningnya ada ya? ya sudah ada planning. Karena saya merasa film saya ini akan menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Saran dari saya untuk teman-teman sekalian, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus tunggu tua? Quotes of the day. Oke. Jadi usia muda ini harus kerja keras Kerja keras. supaya di usia tuanya Anda udah menikmati. Bahkan belum tua pun Anda udah menikmati. Sekarang umur saya 32 tahun, insya Allah saya sudah menikmati dan saya udah punya beberapa karyawan dan alhamdulillah karyawan saya punya anak, punya keluarga dan ternyata saya udah bisa membantu orang untuk hidup. Nah, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi banyak orang lain, betul. Itu kalau jadi pengusaha, tujuan utama adalah jadi berkat bagi banyak orang. Jangan seolah-olah, oh aku nanti kaya beli mobil, beli rumah, begini, jangan. Pertama kali tanamkan ketika kesuksesan saya ini, saya mau jadi apa? Jadi yang paling pertama adalah saya menjadi berkat banyak orang. Itu akan panjang itu. Amin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pada video kali ini. Oke. Ditunggu video selanjutnya. Dan terima kasih buat Mas Andi udah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama. Dan sekian dulu video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Pengangguran Inspiratif. Dan jangan lupa tombol lonceng di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.